Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Hari ini saya akan membagikan renungan pagi bagi kita semua yang hari ini ikut bersama-sama kita berdoa. Di pagi hari kita membangun mesbah doa setiap pagi dan kita bisa mendengar firman Tuhan, dan biar firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Mari kita baca Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di Mazmur pasal 51 dari ayat pertama sampai ayat yang ke-21. Mazmur pasal 51 ayat pertama sampai 21. Untuk pimpinan biduan Mazmur dari Daud. Ketika Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri akan sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Perbaharui batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskan aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mesbahmu. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu perbedaan yang mencolok antara pribadi Raja Saul dan Raja Daud. Salah satunya adalah Saul tidak pernah berjiwa besar untuk mengakui kesalahannya, dan tidak pernah merasa menyesal ketika melakukan sebuah pelanggaran, melainkan selalu berkilah dengan menyalahkan situasi ataupun menyalahkan orang lain. Ini berbeda sekali dengan Daud. Hati Daud selalu terbuka untuk teguran dan koreksi. Ketika sadar telah melakukan kesalahan, ia segera datang kepada Tuhan, mengakui dengan jujur kesalahan yang telah diperbuatnya, memohon pengampunan kepada Tuhan dan bertobat, tanpa pernah menutupi kesalahannya, membenarkan diri sendiri ataupun menyalahkan orang lain. Firman Tuhan Mazmur 51
ayat yang ke-13 katakan, Raja Daud katakan, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Mazmur 51 ini diakui pengakuan dosa Daud. Ketika Nabi Nathan membeberkan dosa perzinahannya dengan Batseba dan juga pembunuhan terselubung yang diperbuatnya terhadap Uria. Ketika ditegur dengan keras oleh Nabi Nathan, Daud pun tidak mengelak, tapi mengakuinya dengan jujur. Aku sudah berdoa kepada Tuhan. Ini 2 Samuel pasal 12 ayat 13, di mana kita tahu bahwa apa yang diperbuat oleh Daud yang sangat mengerikan, di mana dia coba mau menghitung prajuritnya, menghitung jumlah prajuritnya. Apa sebab? Dia pikir dia sudah menjadi raja yang hebat, menjadi raja yang kuat, sehingga dia mulai memegahkan dirinya, mulai sombong. Tetapi Tuhan menegur dia melalui 2 Samuel pasal 12. Setelah itu tidak lagi melakukan dosa yang sama. Itulah pertobatan yang sesungguhnya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Raja Daud menyesal atas apa yang dia sudah lakukan. Dan Mazmur pasal 51 ayat 3 katakan, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Dan dia juga diperingatkan, sehingga sampar yang terjadi di negeri Israel, 70.000 orang mati oleh karena satu kesalahan yang dilakukan oleh Raja Daud. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, kadang-kadang kita terlalu sombong. Kadang-kadang kita pikir kita sudah paling baik. Artinya berbuat baik, jangan kita menjadi memegahkan diri kita. Orang lain yang berbuat salah, kita merasa kita tidak seperti mereka. Jangan kalau waktu kita tidak melakukan hal yang salah, tetapi waktu kita menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain, justru disitulah dosa kita. Oleh sebab itu, betapa banyak orang Kristen yang berlaku seperti Saul, yaitu sulit sekali mengakui kesalahannya, tapi mudah sekali melihat selumbar di mata orang lain. Itu Injil Matius pasal 7 ayat 3 mengatakannya. Mereka tidak mau dikoreksi dan malah membenarkan diri sendiri. Mereka menyembunyikan dosa dan kesalahan dengan rapat dan tetap hidup dalam kepura-puraan. Saya menghimbau kepada setiap kita, mari kita belajar, jangan pura-pura baik, jangan pura-pura tidak melakukan kesalahan. Tetapi saudaraku yang kekasih, firman Tuhan katakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Anda bisa buka Amsal pasal 28 ayat 13. Di situ mengajar kita supaya kalau ada kesalahan, kita boleh mengakui dosa kita. Dan Allah kita Maha Pengampun, Maha Penyayang, akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Dan kita mau belajar tidak untuk sombongkan diri. Waktu kita menghadap Tuhan, kita tidak memegahkan diri, tetapi kita mau belajar untuk rendah hati. Oleh sebab itu pagi hari ini, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya baca ayat yang terakhir adalah Mazmur pasal 51 ayat 19. Saya bacakan buat saudara, Bapak Ibu yang kekasih. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau kita datang bukan korban persembahan yang banyak, tetapi Tuhan mau kita datang dengan jiwa yang hancur,
hati yang patah dan remuk, Tuhan akan mengampuni segala perbuatan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini firman Tuhan singkat bahwa kita belajar untuk rendah hati, mengakui semua apa yang kita perbuat itu adalah hal yang dimana yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kita hidup selalu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita ada kesalahan, mari kita datang kepada Tuhan meminta ampun, dan Tuhan yang Maha Pengasih akan mengampuni kita semua. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mendengar renungan pagi ini. Biar kita tetap semangat, tetap lakukan firman-Nya, sehingga kita percaya kita tidak pernah letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhanlah yang memikul semua beban kita. Kita hanya percaya dan berharap kepada Dia. Dia tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Terima kasih buat saudara yang sudah mendengar renungan pagi ini. Saya mau ajak kita semua berdoa. Bapa yang di dalam surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat renungan pagi ini, di mana kami boleh mendengar sebagian daripada firman-Mu. Biar setiap pagi kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami boleh lebih dekat dan intim dengan Engkau. Kami mau selalu bergaul dan hidup bersama dengan Engkau. Tuntun kami, bimbing kami Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Oleh sebab itu Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, Roh Kudus-Mu yang menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini sampai malam hari. Dan kami percaya hidup kami aman dalam perlindungan-Mu. Berkati kesehatan kami, berkati keluarga kami, rumah tangga kami, usaha kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, Engkau jadikan kami berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Buat pagi yang indah ini, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.